Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, dan ini sebentar lagi kita maghrib ya. Tetapi saya tertarik dengan berita terbaru ya dari Golkar nih. Golkar mau bikin rencana apa lagi ya sahabat AS? Ada pernyataan dari Partai Golkar soal maju mundur, mau di Jakarta mau di Bandung. Di Jakarta takut kalah, di Bandung takut diambil orang. Begitu fakta-faktanya yang saya dapat ya dari Golkar itu. Koalisi Indonesia Maju sekarang lagi sibuk memikirkan kader-kader terbaiknya, bagaimana cara memenangkan konstelasi pilkada di Jawa Barat dan Jakarta ya, karena tentu sangat menarik ya kalau kita cermati. Baik sahabat Agus Salim Channel, saya akan kutip dan bacakan informasi terkini dan terupdate ya dari Partai Golkar. Golkar, jika Kaesang di Jakarta, Ridwan Kamil maju di Jawa Barat lagi. Nah itu kan salah satu indikator Partai Golkar atau partai dari Koalisi Indonesia Maju yang bingung gitu ya. Di Jakarta ada gubernur petahana Anies Baswedan merupakan salah satu tembok besar, tembok yang sangat kokoh ya. Kalau maju di Jawa Barat kemungkinan punya peluang besar ya tentu saja. Tetapi kalau di Jakarta kita tahu ya ada Anies ya mungkin Erlangga Hartarto juga udah memperhitungkan itu, atau mungkin bahkan beberapa partai di Koalisi Indonesia Maju sudah tahu itu dan paham ya apa yang harus dilakukan. Dan tentu hari ini atau malam hari ini saya akan coba bacakan ya. Baik sahabat, jika Kaesang di Jakarta, Ridwan Kamil maju di Jawa Barat lagi. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPP Partai Golkar Iswara mengungkap opsi partainya mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Ketua DPP Partai Golkar ya, Iswara mengungkap opsi partainya mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat jika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta. Iswara mengatakan Golkar tak masalah apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta. Kaesang Pangarep ya, dia elektabilitasnya lumayan ya, tinggi itu karena mungkin ada sosok pengaruh Jokowi efek ya. Kalau seandainya bukan anak Jokowi, siapa yang mau usung? Nggak bakalan ada yang mau, dan saya pastikan itu ya. Iswara mengatakan Golkar tak masalah apabila putra bungsu Presiden Joko Widodo itu dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta. Golkar menyiapkan tokoh untuk mendampingi Kaesang dalam pemilihan. Jika Mas Kaesang didorong di Jakarta, Pak Yusuf Hamka akan didorong sebagai wakilnya. Artinya Pak Yusuf Hamka itu representasi dari Golkar. Nah kalau itu terjadi, Kang Emil akan ke Jawa Barat ya, kata Iswara saat dihubungi CNN Indonesia Senin 15 hari ini ya sahabat. Saya lanjutkan ya. Iswara menyebut Golkar memang menugaskan RK untuk bersiap di Pilgub DKI Jakarta dan Jawa Barat. Namun para pengurus Golkar di Jawa Barat menginginkan RK kembali mencalonkan diri di Jawa Barat. Pria yang juga menjabat sekretaris DPD Golkar Jawa Barat itu memastikan Golkar tak kehabisan kader. Meskipun RK tak ikut Pilgub DKI Jakarta, menurut Iswara sosok Yusuf Hamka cocok untuk dicalonkan di DKI.
Yusuf Hamka itu pengurus DPP Golkar, staf ahli menteri juga, staf ahlinya Pak Erlangga, dan nantinya itu adalah representasi Golkar ucapnya. Meski begitu, Iswara memastikan Golkar tak menutup peluang lain mereka terus berkomunikasi dengan partai lain sembari menggelar survei berkala. Masih survei dulu, kita masih survei kedua sekarang ujarnya. Sebelum muncul wacana duet Ridwan Kamil dengan Kaisang Pangarep di Pilgub DKI Jakarta 2024, namun Golkar memberi sinyal tak sepakat dengan usulan itu. Saat bertemu Kaisang, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengatakan setuju dengan pencalonan Kaisang, namun Golkar tak memasangkannya dengan Ridwan Kamil. Tadi Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Yusuf Hamka ya, yang Babah Alun itu. Kata Erlangga usai pertemuan di kantor DPP Golkar Jakarta Barat ya, Kamis kemarin. Yap, sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada ya, menarik juga ya. Begitu sahabat-sahabat ya, berita yang saya kutip malam hari ini dari Partai Golkar. Lagi-lagi soal pilkada ya, pilkada serentak 2024 cukup menyibukkan semua partai-partai di Indonesia, baik dari koalisi Indonesia Maju ataupun dari partai koalisi perubahan. Semuanya menyusun strategi dan langkah-langkah yang strategis ya untuk memenangkan kader-kadernya atau calonnya di pilkada serentak nanti. Baik sahabat, begini ya, jika Ridwan Kamil maju di Jakarta, tentu Jawa Barat ya, mungkin akan dikuasai oleh kompetitor sementara ya di survei indikator kemarin juga. Karena setelah kita tahu setelah Ridwan Kamil ada nama Deddy Mulyadi ya yang selalu di urutan kedua. Tentu kalau kita sedikit bahas ya, Deddy Mulyadi itu dari Gerindra. Jadi kita harus memahami ya, harus paham ya bagaimana peta politik yang berkembang panas ya di akhir-akhir ini. Kita tahu kalau kader terbaik Golkar adalah Ridwan Kamil ya. Tentu untuk menandingi elektabilitas Anies Baswedan itu paling yang mendekati itu menurut saya memang Ridwan Kamil. Tidak ada lagi tokoh Golkar ataupun tokoh-tokoh terbaik dari kader-kader koalisi Indonesia Maju yang mampu menyaingi atau yang dianggap mampu menjadi kompetitor buat Anies Baswedan di DKI Jakarta itu, dan faktanya ya dan realitasnya. Namun begini sahabat-sahabat ya, tentu jadi pertimbangan penting ya bagi koalisi Indonesia Maju kalau seandainya Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta, tentu Jawa Barat akan diambil alih oleh kompetitor berikutnya. Kita tahu ada Deddy Mulyadi yang selalu membayangi atau jadi kompetitor terbaik buat Ridwan Kamil ya. Begitu sahabat. Tentu harus ada perencanaan yang baik dari koalisi Indonesia Maju termasuk Golkar ya. Karena memang kita tahu kalau Ridwan Kamil dari Gerindra dan Golkar itu, Ridwan Kamil itu dari Golkar itu kan dua partai yang dari semuanya dari koalisi Indonesia Maju, dan itu harus diperhitungkan ya sahabat-sahabat. Begini sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada, kalau menurut saya mau Ridwan Kamil, mau Kaisang, mau siapapun ya, tetap Anies Baswedan akan jadi pemenang di DKI Jakarta. Percuma kalian berbagi langkah-langkah berkoalisi, tetap tidak akan Anies Baswedan itu tidak akan bisa dikalahkan. Seandainya sekali lagi ya,
seandainya dilakukan pemilihan dengan baik ya, dengan jujur, dengan adil, jurdil ya, tidak ada kecurangan. Jadi silahkan bagi partai Koalisi Indonesia Maju mau mengusung siapa aja, mau yang kita kemarin dengar ya, Babah Alun atau Yusuf Hamka mau dipasangkan dengan Kaisang, silahkan. Nggak usah terlalu banyak perhitungan. Soalnya begini, sekarang ngomong begini, besok ngomongnya lain lagi. Itu bingung ini siapa yang mau kira-kira bisa melawan Anies Baswedan di Jakarta. Sementara kalau Ridwan Kamil anggaplah jadi kompetitor terbaik ya buat Anies Baswedan. Kalau seandainya di hijrah atau diusung di Jakarta, nanti Jawa Barat mungkin ya kompetitor di Jawa Barat berikutnya yaitu Deddy Mulyadi. Ya begitu sahabat ya. Itu yang paling penting kita pahami soal dua provinsi terbaik ya, Jawa Barat dan Jakarta ini tentu jadi prioritas partai-partai politik ya untuk menentukan atau memenangkan kader-kader atau calon terbaik untuk memenangkan di dua provinsi tersebut ya, yang memang dianggap sentral dan penting ya, itu guna menjalankan politik internalnya. Begitu sahabat. Oke. Sekarang kalau kita melihat ya bagaimana Prabowo Subianto dari Gerindra, seharusnya kalau menurut saya ya Gerindra seharusnya mempunyai calon sendiri ya, Pilgub DKI Jakarta ya. Mungkin pas kader terbaiknya bisa diusung gitu ya, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Tapi sebaliknya ya sahabat-sahabat, malah kita mendengar ya, kemarin sempat mendengar bahwa justru Partai Gerindra pun tertarik ya untuk mengusung Anies Rashid Baswedan, dan itu fakta dan realita ya, bahwa Gerindra pun paham dan tahu ya betapa beratnya saingannya kalau bersaing dengan Anies Rashid Baswedan. Dan itu salah satu opsi-opsi yang ditawarkan juga beberapa kadernya ya, bicara bahwa sebaiknya atau mungkin ada ketertarikan dari Gerindra untuk mengusung Anies Rashid Baswedan. Tetapi ya kemarin jadi lawan, sekarang jadi kawan. Itu kan sangat menarik ya, bahwa partai politik ya benar-benar pragmatis seperti itu ya sahabat-sahabat. Tapi jangan kaget kalian semua ya, sahabat Agus Salim Channel. Ya begitulah partai politik ya, dinamis. Politik itu ya memang apalagi pragmatis ya, seperti partai politik yang sekarang itu bergerak demi keuntungan dan langkah-langkah strategis gitu ya, untuk kepentingan partai tentu saja. Baik sahabat-sahabat, begitu dulu ya. Mudah-mudahan sedikit pembicaraan ini atau kutipan dan ulasan berita dari channel yang terbaru hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Baik, mungkin nanti saya akan lanjut ya, ada berita terbaru juga, tapi ini kita sebentar lagi mau sholat maghrib ya. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyaksikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semua. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.